berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin berdoa. Mbak Elin, kamu berdoa. Teman-teman berdoa. Amin. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Elin Bu tadi juga UKN. Oh, kenapa Elin? Oh, ya. Sepertinya. Oh, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu sama Bu Diana itu tentang apa? Aduh, lupa Bu. Lupa. Apa? Kehidupan Bu. Karena sistem organisasi kehidupan itu termasuk ada organisme. Di sini kita melanjutkan materinya tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Karena organisme itu termasuk makhluk hidup. Oke. Sebelum itu di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu ada siswa berpartisipasi dalam membedakan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, siswa dapat berkreasi dalam menentukan komponen benda hidup dan tak hidup dalam lingkungannya di luar kelas. Dan indikatornya seperti yang ada di layar ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu ada makhluk hidup dan tak hidup, kemudian ekosistem dan komponennya. Yang masuk makhluk hidup. Wah, pintar sekali ya Mas ini ya. Ya, baru tahu kok. Sebelum itu kita akan setelah kita mempelajari makhluk hidup dan tak hidup, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Di sini ada makhluk hidup itu apa? Ada yang tahu? Makhluk hidup evolusi atau berkembang biak. Sedangkan makhluk tak hidup tidak bisa evolusi. Ya, benar. Makhluk hidup itu yang memiliki beberapa ciri-ciri. Yang waktu sebelum materi kita itu ada 8 ciri-ciri seperti memiliki sel, berkembang biak, bergerak, makan. Ya, betul. Nah, kemudian untuk makhluk tak hidup ini Atau membentuk hubungan bilateral. ya. Selanjutnya, Mikael. Saudara. Ya, ada apa aja? Ikan. Ya, betul. Hutan, sawah, kebun, danau. Ya, itu ekosistem perairan ya, Mbak Yati. Oke, kan udah pada paham semua? Sudah. Pola interaksi makhluk hidup yaitu setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem melakukan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi ini dapat berupa hubungan saling menguntungkan salah satu. Hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Namun untuk pola interaksi ini hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Oke? Paham? Paham. Yang belakang mohon diperhatikan ya. Makhluk hidup yang pertama ini ada netralisme, di mana merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Meskipun Mbak Elin tolong perhatikan ya. Meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contoh makan untuk dirinya sendiri biar bisa hidup sehat seperti itu ya. Kita lanjut berikutnya ada pola interaksi kedua, kompetisi. Lanjut di sini ada predasi, merupakan interaksi antara pemangsa dengan yang dimangsa. Ini contohnya ada ular yang memakan tikus. Ya, betul. Lanjut ada simbiosis. Simbiosis itu ada berapa? Ada yang tahu? Apa aja? Simbiosis itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang berbeda sama lain
lain. Jadi yang satu memberikan keuntungan, yang satu juga untung. Contohnya seperti kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar, kemudian bunga mendapatkan bisa melakukan penyerbukan. Contoh lain ada yang mau menyebutkan? Iya, betul dengan burung jalak. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Ya, di sini ada contohnya tanaman anggrek dengan pohon mangga. Pohon mangga ini simbiosis parasitisme. Kan? Dengan dua. Tolong diperhatikan ya. Siap, Bu. Ya. Ini ada hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja. Seperti contohnya ini kutu. Ya, kutu dengan kepala manusia. Di mana kutu itu mendapatkan keuntungan bisa menghisap darah manusia dan manusia itu nanti bisa gatal. Jadi salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya ada pohon walnut dengan tumbuhan di sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati. Alelopati itu senyawa racun yang dikeluarkan oleh pohon walnut tersebut untuk menghambat pertumbuhan lainnya, pertumbuhan organisme lainnya. Jadi ini pohon walnut itu tidak mau ada yang bersaing untuk mengambil nutrisi di sekitarnya. Begitu. Apakah yang menghasilkan alelopati cuma pohon walnut? Ya mungkin ada yang lainnya, tapi untuk pembelajaran hari ini hanya sampai pohon walnut saja. Perangkaian tertentu. Contohnya di sini itu ada cahaya matahari, air. Nah, di sini mereka memberikan energi. Di sini Ibu menyediakan dua materi. Ini materi satu untuk sebelah kanan Ibu, materi dua untuk sebelah kiri Ibu. Di mana ini pengerjaannya individu, bukan kelompok. Ya. Nah, kalian kan di sini ada materi, ada beberapa materi. Kalian cari poin-poin penting yang ada di materi ini. Kemudian nanti perwakilan dari materi satu ada yang mempresentasikan, perwakilan materi dua ada yang mempresentasikan juga. Ya, Bu Mikael, ya. Paham semuanya? Paham. Karena kalian mau mengerjakan ini, juga ada yang kalian mau mengerjakan kuis. Cici tenang, saya nggak dapat. Siapa yang nomor satu? Saya. Maju nomor satu. Sekarang selesai. Yes, really. Angel really. Sebutkan saja. Tunjuk apa itu. Ini produsen. Ya. Satu. Ya, betul. Silakan. Nah, ada yang mau menjawab? Dari mana? Ya. Ada yang silakan maju nomor dua. Maju rumput. Ya. Dari sini ya, Bu. Maju. Dapat hadiah loh. Ya, sebutkan, berikan contoh komponen biotik. Ada bajigur, tikus, ular, elang. Ya, betul. Tepuk tangannya mana? Kemudian bukan yang digambar juga gak apa-apa, kan air, cahaya matahari, tanah, udara. Ayo, kok sambil joget-joget sih? Satu aja dong. Kok kamu sambil joget-joget? Udah selesai belum resumnya? Sudah. Perwakilan dari materi satu ada yang mau maju? 5. Apa sih aku terus? 5 udah meresum. Maju sini. Jelaskan apa yang kamu dapat dari materi tersebut. Poin-poin materinya saja.
Perhatikan ya teman-teman. Siap. Jadi ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Kemudian dalam ekosistem itu terjadi peristiwa makan dan dimakan oleh suatu garis lurus yang disebut rantai makanan. Itu Bu. Ya, betul. Ya. Adiana, untuk pelajaran dari materi 2 buat jalan-jalan ke pantai. Coba jelaskan. Perhatikan ya teman-teman. Ya, perhatikan teman-teman. Ya, Bu. Jadi poinnya itu yang lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Ya, jadi antara materi 1 dan materi 2 itu merupakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Karena waktunya sudah mau habis, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan LKPD untuk tugas minggu depan. Oh ya, sebelum itu saya bagi dulu kelompoknya menjadi 4 kelompok dalam satu kelas. Ya Bu. Oke. Saya nggak dapat apa lagi. SMP Negeri Senang. SMP Negeri Senang. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakannya. Yang pertama ini mengisi kelompok berapa, kemudian nama anggota dan kelas. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, karena kan tadi dibagi 4 kelompok. Ya. Kelompok 1 nanti pengamatan di luar kelas 40 menit untuk mengamati. Nah, di sini ada data pengamatan biotik dan abiotik. Kalian mengamati berapa jumlahnya biotik dan berapa jumlahnya abiotik yang kalian amati dalam tempat tersebut. Kelompok 1 nanti kebagian di sawah depan sekolah. Kelompok 2 di kebun belakang sekolah. Kelompok 3 di kebun samping sekolah sebelah utara. Banyak kalian semua maju untuk menjelaskan apa yang kalian dapat dan nanti kesimpulannya apa. Ya, Ibu. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan? Dikirim di email. Enggak dikirim di email. Nanti langsung kita lakukan dalam hari itu juga. Oke. Udah nggak ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya materi hari ini? Oke ya. Karena waktu udah mau istirahat nih ya, kalian pasti pengen istirahat kan? Jajan Bu. Iya, pengen jajan. Ya udah, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.